Selamat datang di Klinik MR, sebuah sarana untuk berbagi informasi mengenai manajemen risiko, khususnya manajemen risiko perusahaan. Kali ini kita akan membahas worksheet pilihan sasaran dan strategi bisnis yang merupakan kelanjutan dari worksheet sebelumnya, yaitu metrik strategi risiko. Di video sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara mengisi tabel penerimaan risiko level entitas atau korporat dan juga tabel metrik strategi risiko. Worksheet pilihan sasaran dan strategi bisnis ini merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk mendokumentasikan proses pemilihan sasaran dan strategi dan juga penilaiannya berdasarkan benefit dan risiko yang mungkin muncul. Sebelum kita memilih atau menentukan strategi dan sasaran mana yang menjadi acuan dalam menjalankan proses bisnis, kita perlu lihat dulu seberapa besar benefit yang dihasilkan dari sasaran dan strateginya, kemudian konsekuensi yang menempel pada sasaran dan strategi tersebut. Kita bandingkan apakah benefit yang kita harapkan itu lebih besar dari risiko yang mungkin timbul. Nah, cara pengisiannya di dalam worksheet ini telah disediakan petunjuk, kemudian notes, ada definisi dari sasaran dan juga strategi, kemudian juga disertakan contoh pengisiannya. Nah, kita langsung saja ke contoh dari strategi risiko untuk RKAP 2024. Kita lihat di sini pilihan sasarannya adalah pendapatan usaha listrik tahun 2024 sebesar 546 miliar. Nah, kemudian kita cantumkan strategi apa yang akan kita laksanakan dalam rangka mencapai sasaran tersebut. Pada tahun 2024, perusahaan memiliki strategi untuk mencapai sasaran pendapatan usaha listrik adalah meningkatkan kualitas dan kontinuitas pasok listrik baik ke PLN maupun ke non-PLN, serta kehandalan sistem penyaluran transmisi tenaga listrik. Nah, dari sasaran dan strategi ini, hasil yang diharapkan oleh perusahaan itu apa? Yaitu tentu saja laba perusahaan. Nah, benefit tadi dimasukkan ke dalam kolom E, yaitu hasil yang diharapkan dapat diterima perusahaan. Nah, perlu diperhatikan juga di atas telah ditulis bahwa pada kolom ini wajib untuk dicantumkan kuantifikasi dari hasil tersebut dalam satuan rupiah. Nah, setelah kita menghitung berapa benefitnya, kita lanjut ke kolom nilai risiko yang akan timbul. Nah, pada kolom ini kita masukkan konsekuensi negatif apa yang harus kita hadapi apabila sasaran dan strategi ini kita jalankan. Ya, saya ulangi lagi. Jadi, kita perlu ketahui berapa atau konsekuensi apa dan satuan rupiahnya itu berapa, nilai rupiahnya. Konsekuensi negatif yang akan kita hadapi apabila kita menjalankan sasaran dan strategi. Sebagai contoh di sini, untuk pilihan sasaran pendapatan usaha listrik, konsekuensi yang harus kita hadapi adalah penambahan beban. Kenapa di sini penambahan beban dalam arti biaya operasional dan atau pemeliharaan? Karena strategi yang kita pilih adalah meningkatkan kualitas dan kontinuitas pasok listrik. Yang dapat dikatakan bahwa kita mengoperasikan unit produksi PLTA itu secara kontinu dan bahkan mungkin sampai dengan maksimum kapasitasnya. Tentu saja apabila kita mengoperasikan sebuah alat lebih di atas normalnya, maka ada beban atau biaya-biaya yang perlu kita keluarkan
sehingga alat tersebut dapat beroperasi secara maksimum. Nah, kemudian ini kita juga perlu cantumkan berapa batasan konsekuensi yang akan kita hadapi itu sehingga kita dapat mengukur apakah konsekuensi itu bisa kita terima. Dalam arti seperti ini. Di dalam kolom F, nilai risiko yang akan timbul di sini adalah penambahan beban. Jadi dari beban normal, kemudian akibat menjalankan strategi, maka ada kemungkinan beban itu akan naik. Nah, penambahan bebannya itu berapa? Kita cantumkan di sini. Tapi tentu saja di unit kerja juga mengukur apakah penambahan beban itu masih dapat kita toleransi. Kita perlu set batasannya, kita perlu tentukan batasannya, sehingga apabila konsekuensi tadi nilainya lebih dari batasan, maka kita disarankan untuk tidak melanjutkan pilihan sasaran dan strategi tersebut. Nah, keputusan dari penetapan tadi kita masukkan ke kolom H. Nah, pada kolom H ini terdapat 3 kondisi. 3 kondisi tersebut adalah ketika benefit dari pilihan sasaran dan strateginya itu melebihi dari nilai risiko yang akan timbul, maka kita lanjutkan untuk dicantumkan ke dalam buku RKAP dan juga menjadi acuan perusahaan. Saya ulangi lagi, kondisi yang pertama adalah ketika sasaran dan strategi yang kita pilih menghasilkan benefit lebih dari konsekuensi yang harus dihadapi, maka sasaran dan strategi tersebut kita jalankan. Kemudian kondisi kedua, yaitu sasaran dan strategi yang kita pilih memiliki konsekuensi yang lebih besar dari benefit yang akan kita dapatkan. Jadi kebalikan dari kondisi yang pertama tadi. Maka apabila konsekuensinya melebihi dari benefit, sasaran dan strategi tadi tidak kita lanjutkan atau kita batalkan. Nah, kemudian di kondisi ketiga adalah ketika sasaran dan strategi menghasilkan benefit lebih besar dari nilai risiko yang akan timbul, melebihi dari konsekuensi negatifnya, tetapi konsekuensi negatif ini nilainya lebih besar dari batasan kita. Maka pada kondisi tersebut, sasaran dan strateginya tidak kita lanjutkan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apabila strategi yang kita cantumkan adalah sebuah hal baru, mungkin ada kecenderungan bahwa kita belum terbayang konsekuensi negatif apa yang mungkin harus kita hadapi di masa depan. Nah, kalau saya pribadi mungkin bisa menyarankan adalah menggunakan tools ChatGPT. Nah, di dalam sini kita bisa bertanya atau mencari referensi kira-kira konsekuensi negatif apa yang akan kita hadapi apabila strategi itu kita jalankan. Sebagai contoh, untuk di unit laboratorium, kita ibaratkan sasaran di tahun depan adalah mendapatkan pendapatan usaha sekian miliar. Nah, kemudian strateginya apa? Strateginya adalah membuka segmen baru, ya, yang seperti yang kita ketahui di lab yang kita miliki telah ada alat untuk menganalisa kualitas air dan juga kualitas udara. Kita ibaratkan unit laboratorium akan menambah segmen untuk pengujian mutu beton untuk menangkap market dari proyek-proyek konstruksi di lokasi sekitaran Jawa Barat. Nah, maka bisa kita rumuskan di sini, kita tanya ya, kita cari referensi ke ChatGPT.
Selain dari ChatGPT, mungkin apabila Anda memiliki referensi lain atau punya data historis atau punya formula sendiri yang dirasa lebih lebih relevan, dipersilahkan. Yang pasti di kolom E, F, dan G harus muncul nilai rupiahnya sehingga kita bisa membandingkan apakah benefit dan risikonya menyatakan bahwa pilihan sasaran dan strategi itu akan kita lanjutkan atau tidak. Nah, kemudian pada kolom Q ini, nilai limit risiko tadi, seperti kita lihat ya, di sini ada penambahan beban, ada inefisiensi, ada keterlambatan penetapan tarif, dan lain-lain, nantinya menjadi bahan input untuk tabel metrik strategi risiko pada kolom parameter. Ya, jadi seperti yang saya katakan pada video sebelumnya bahwa di tabel ini, di tabel metrik strategi risiko, pada kolom parameter, satuan ukuran dan juga nilai batasannya, memerlukan input dari risk owner. Nah, inputnya dari mana? Yaitu dari worksheet pilihan sasaran dan strategi bisnis, kolom nilai limit risiko sesuai dengan parameter risiko, atau kolom G. Nah, pada worksheet ini, silahkan dicatat sasaran dan strategi pada saat proses brainstorming, pada saat proses mengajukan usulan RKAP, baik sasaran yang dilanjutkan dan tidak, nantinya akan dicantumkan di dalam buku RKAP. Seperti itu untuk worksheet pilihan sasaran dan strategi bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan, silahkan disampaikan ke bidang manajemen risiko perusahaan. Dari saya cukup, terima kasih. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.